Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman, Rabbi zidni ilman, Rabbi zidni ilman, warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbi adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'alna min ladunka sultanan nasira. Bismillah, insyaallah kita akan sedikit membahas tentang bagaimana keutamaan seseorang yang dia boleh atau bisa mencontoh kepada sesuatu yang hikmah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama yaitu kita untuk meraih daripada halawatul iman, itu untuk meraih daripada manisnya keimanan. Makanya sesuatu daripada halawatul iman itu akan dirasakan oleh seseorang yang dekat dengan Allah, orang-orang pilihan Allah, orang-orang yang mereka yahtassu bi rahmati may yasha. Mereka lah orang-orang yang diberikan rahmat khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang diberikan rahmat khusus oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu mereka yang merasakan halawatul iman, mereka yang merasakan daripada manisnya keimanan. Makanya diceritakan ada suatu darwis. Darwis itu adalah seseorang yang mereka itu adalah tidak cinta akan dunia. Mereka itu adalah benar-benar juhud, yaitu mereka itu meninggalkan daripada dunia. Darwis itu mereka hanya tinggal di masjid, hanya mereka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka hanya ingin mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Darwis ini berjumpa yaitu dengan seorang raja ya. Darwis ini berjumpa dengan seorang raja. Kemudian raja ini bertanya kepada Darwis, "Wahai Darwis, apa kesenangan hidup Anda? Kamu itu tidak ada kesenangan dalam hidupnya. Kamu itu tidak mempunyai istri. Kamu itu tidak mempunyai harta. Kamu itu tidak mempunyai keluarga, anak. Apa yang kamu punya? Apa yang kamu bahagia daripada kehidupan kamu, wahai Darwis?" Kemudian Darwis ini menjawab, "Wahai Raja, seandainya semua kebahagiaan yang Allah berikan kepadamu, Allah berikan kepadaku, maka aku ini tidak mau. Karena aku ini merasakan halawatul iman. Karena aku ini merasakan manisnya keimanan." Makanya ya, itulah daripada hakikat manisnya keimanan. Seseorang yang merasakan daripada manisnya keimanan apabila mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam bait Zubad dikatakan man nafsuhu sarifatun abiyah. Ya, barang siapa dirinya itu sudah tinggi, sudah dekat dengan Allah. Man nafsuhu sarifatun abiyah. Yarba'u an umurihid daniyah. Maka dia akan enggan untuk tidak mau melaksanakan sesuatu maksiat kepada Allah, ya. Man nafsuhu sarifatun abiyah yarba'u an umurihid daniyah. Walam yazal yaznahu fil ma'ali. Maka dia senantiasa selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu melaksanakan sesuatu yang paling afdol, yang paling utama daripada ibadah. Makanya seseorang yang benar-benar taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, makanya ibadahnya itu harus dengan ilmu. Ya, sesuatu dengan ilmu itu akan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya, makanya ketika seseorang ingin melaksanakan ibadah yang terbaik, yaitu ibadah sholat, maka ibadah sholat tersebut dilaksanakan sesuatu yang terbaik. Ya, dia laksanakan dengan berjamaah, selalu melaksanakan berjamaah. Kemudian di sop yang pertama, ya, di sop yang pertama, keutamaan daripada sop yang pertama. Kemudian tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram, tidak pernah dia ketinggalan daripada takbiratul ihram. Makanya dalam Zubadnya dikatakan wal fadlu fit takbiratul ihrami bistigoli akibal iman. Itulah namanya sofwatus sholah. Itu adalah intisarinya sholah. Intisarinya sholah berjamaah adalah kita sholat berjamaah dan tidak ketinggalan untuk takbiratul ihram dengan imam. Makanya ketika takbiratul ihram imam, dia langsung melaksanakan takbir. Itu adalah sofwatus sholah. Itu adalah intisarinya sholah. Kemudian tidak sholat kecuali dia khusyuk. Ya, walaupun khusyuk dalam madhab Syafi'i itu adalah sesuatu yang sunat, tetapi walaupun sunat itu adalah ruhnya sholat. Ya, berusaha kalau kita ini adalah sholat dengan khusyuk. Makanya man nafsu sarifatun abiyah yarba'u an umuridaniyah walam yajal yajnahu fil ma'ali. Jadi selalu ingin beribadah taqarrub dengan sesuatu yang paling afdol daripada amal. Sesuatu yang paling afdol daripada amal. Makanya dia benar-benar melaksanakan daripada sholat yang fardu dengan selalu berjamaah, selalu dengan takbiratul ihram dengan imam, selalu dia khusyuk dalam bersolatnya. Makanya dia yang paling afdol ketika melaksanakan suatu ibadah. Ya, kemudian dalam dihiasi dengan segala sesuatu, dengan yang sunat, dengan sholat-sholat yang sunatnya, maka dia bagaimana tidak pernah ketinggalan sholat witir. Karena apa? Karena sholat witir itu adalah qila biwujubi. Ya, itu adalah dalam madhab Abu Hanifah itu seperti sholat 5 waktu ya, walau dalam sunat dalam kita adalah sunat muakkad. Tetapi bagaimana seseorang yang ingin afdol daripada ibadahnya, dia tidak mau ketinggalan daripada sholat witir. Kemudian sholat rawatib, qobliyah, ba'diyah, muakkad dan ghair muakkadnya, terutama qobliyah subuh. Bagaimana qobliyah subuh itu khairum minad dunya wa ma fiha, itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Maka itulah tidak pernah seperti yang lakukan oleh Rasulullah. Rasulullah tidak pernah ketinggalan daripada qobliyah, daripada subuh. Kemudian bagaimana dia selalu melaksanakan qobliyah ba'diyah, terutama qobliyah asar ya, 4 rakaat ya. Dalam hadis Rasulullah, rahimallahu imra'an sholat arba'an qoblal asri ya. Allah mencintai daripada seseorang yang melaksanakan sholat daripada qobliyah asar 4 rakaat. Makanya benar-benar dia melaksanakan sesuatu yang paling afdol. Dia laksanakan daripada sesuatu yang benar-benar dicontohkan oleh Rasulullah dalam ibadah. Makanya walam yazal yajnahu fil ma'ali. Nah, kemudian yashuru fi talabiha layali. Seseorang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan benar-benar yaitu meninggalkan daripada sholat tahajud. Karena sholat tahajud adalah da'bus sholihin, adalah kendaraannya orang-orang soleh. Dan orang-orang soleh adalah tahajud ya, terutama bagi tolabul ilim, bagi seorang yang mencari ilmu. Tidak mungkin kita mencari ilmu dengan tidak melaksanakan daripada sholat tahajud. Dalam tafsir dikatakan wasta'inu bis sabri was sholah. Kata sebagian mufassirin bahwa as-sholah di sini adalah sholat tahajud. Kita jadikan pertolongan kita adalah sabar dan sholat tahajud, akan mendapatkan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah apabila dia selalu berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama dia dengan melaksanakan sholat tahajud. Makanya walam yazal yajnau fil ma'ali, ya terus dia akan melaksanakan ibadah yang terbaik, ibadah yang afdal. Kemudian yashuru fi talabihal layali, makanya dia bangun malam untuk melaksanakan daripada sholat tahajud untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah orang-orang yang merasakan daripada halawatul iman. Makanya halawatul iman yang dilaksanakan dari dia. Makanya seseorang yang benar-benar ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan melaksanakan dari halawatul iman. Darwis tersebut membacakan bait syair ya. Hubzun wa ma'un wa dillu. Jadi hubzun itu ada sepotong roti, wa ma'un segelas air, wa dillu yaitu dia duduk di bawah pohonnya. Hada ni'amun ajalu, oh ini adalah nikmat yang terbesar ya Allah. Yukhatu ni'matu rabbi, itu adalah Allah Subhanahu wa taala sudah
bagi-bagikan daripada nikmat. In qattu yakilu, kalau seandainya Allah putus dari nikmat tersebut maka akan hilang. Makanya benar-benar ya seorang yang darwis ya selalu ingin taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah orang-orang yang merasakan halawatul iman. Mereka merasakan manisnya keimanan. Kenapa? Karena dia selalu taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya bagi kita, dekatkan selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kebahagiaan yang paling utama yaitu ketika kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kebahagiaan yang utama ketika kita selalu dalam keridhaan Allah, selalu kita dalam benar-benar kita taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita mau bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah dengan tahalli. Tahalli adalah dengan kita menghiasi daripada kehidupan kita dengan segala pesunatan yang disunatkan Rasulullah. Makanya jadikan daripada kehidupan kita selalu dipenuhi dengan sunat, pesunatan yang sunat yang selalu kita makan dengan tahalli. Yang kedua adalah takhalli. Takhalli itu adalah mengosongkan diri dari sesuatu yang maksiat kepada Allah. Kita jaga daripada maksiat. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu lebih cinta kepada hambanya apabila kita lebih menjaga daripada maksiat kepada Allah. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika wa man yu'azzim hurumatillah fa huwa khairun lahu inda rabbih." Ya. Jadi barang siapa yang menjaga daripada sesuatu yang haram, itu adalah Allah khairun lahu, itu lebih baik bagi dia dari Allah Subhanahu wa taala. Inda rabbih, inda Allah Subhanahu wa taala, yang terbaik adalah apabila kita menjaga sesuatu yang haram. Kemudian tajalli, yaitu tajalli itu selalu mengagungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah kita akan merasakan halawatul iman apabila kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.